Suami saya tuh ngeyel banget pengen mempertahankan selingkuhannya, Bun. Bahkan pengen nikahi si pelakor. Ya padahal saya tahu suami saya tuh nggak akan pernah bisa adil. Dan saya juga nggak ridho, Bun, jika harus dimadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya itu tadi sebuah keluhan dari seorang klien saya yang cukup lama. Dan rasanya ya cukup menarik untuk dibahas ya. Oke sahabat Bunda, mungkin ada juga yang merasa terwakili dengan keluhan klien saya tadi, di mana beliau ini suaminya selingkuh dan ingin sekali menikahi selingkuhannya. Nah, sedangkan si istri ini, klien saya ini itu nggak bisa kalau berpisah dari suaminya. Nah, kalau semisal Bunda ada di posisi ini, kira-kira apa yang akan Bunda lakukan? Bunda pengen udahan aja atau mempertahankan rumah tangga meskipun harus diperjuangkan sampai berdarah-darah? Oke, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya Bun. Ya, kita sebagai istri memang punya pilihan. Mau mempertahankan prinsip bahwa suami ya harus fokus ke satu istri, yang mana kita bisa bersikap tegas apapun resikonya. Mau lanjut ya alhamdulillah, mau cerai ya silahkan. Atau kita memilih untuk mau berjuang mati-matian meskipun ada resiko bahwa suami akhirnya menikahi pelakornya juga. Ya, ketika saya tanya ke klien saya, seberapa kuat keinginan Bunda untuk bertahan? Kira-kira dari angka 1 sampai 100. Nah, kira-kira berapa kemantapan hati Bunda? Ya, beliau menjawab dengan mantap. 100 Bunda. Ya, karena beliau mantap untuk berjuang mempertahankan suami, ya udah, saya berikan beberapa anjuran. Yang pertama, yang paling utama, ya tentu saja berdamai dengan kenyataan. Karena yang saya lihat, suami klien saya ini tipenya dominan sekali dan tidak mau kalah. Apapun itu harus keturutan. Artinya ada kemungkinan bahwa nanti suami nekat menikah lagi. Dan ya klien saya tentu harus siap dengan resiko tersebut. Dan qadarullah, benar-benar kejadian Bun. Akhirnya si suami ini benar-benar menikahi wanita selingkuhannya secara siri. Ya klien saya mau nggak mau harus menelan pil pahit sekali lagi. Oke, setelah itu ketika saya tanya apakah beliau masih mantap mempertahankan rumah tangga, jawabannya positif, tanpa ragu sama sekali. Ya apa-apa Bunda, yang penting rumah tangga saya itu tetap utuh. Sesakit apapun hati saya, insya Allah saya masih kuat. Tapi ya saya tidak akan kuat kalau anak saya jadi korban perceraian orang tuanya. Nah akhirnya, karena beliau mantap 100% ingin terus bertahan, saya minta beliau untuk berusaha menjaga suasana batin Bunda di sini tetap stabil. Ya berusaha membahagiakan diri beliau sendiri, mandiri. Dengan rasa bahagia ini yang beliau dapatkan secara mandiri, insya Allah aura beliau akan selalu positif dan bisa membuat suami itu nyaman tiap kali suami berdekatan sama beliau. Nah, jadi di sini saya ingin supaya klien saya ini kalau didekati suami, ya dilihat suami itu selalu terasa adem, nyes di hati Bun. Nah, terus apa hubungannya sama si pelakor Bun? Emang bisa bikin suami cerai sama pelakor? Ya, efeknya sih nggak secara langsung ya Bun, tapi coba Bunda perhatikan endingnya. Ya lama-lama si pelakor terbongkar juga Bun, keburukan-keburukannya di mata suami. Sementara si istri Syah makin kesini itu makin nyaman buat si suami. Dan ya sudah bisa ketebak hasil akhirnya ya Bun, si suami di sini mantap menceraikan si pelakor. Nah itu tadi pengalaman klien saya yang coba saya bagikan di sini. Ya semoga bisa memberikan inspirasi ya. Dan kalau semisal Bunda juga mengalami hal serupa dan butuh bimbingan, silahkan mendaftar saja di nomor yang ada di layar ini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.